Gingrich ini adalah profesor yang salah satu yang terkemuka ya di bidang astronomi, ya sangat terkenal lah. Kurang lebihnya yang beliau pelajari mengenai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kosmos ini, sampai pada satu statement ataupun kesimpulan bahwa penciptaan otak manusia itu adalah salah satu penciptaan yang terrumit yang pernah ada di muka bumi ini. Atau kalau bisa dibilang memang yang terrumit penciptaan dari otak manusia itu sendiri. Sehingga kita mau melihat dengan sonografi satu hal yang paling rumit di muka bumi ini. Jadi bisa dibayangkan memang pemeriksaan neurosonografi dalam konteks ultrasonografi itu adalah satu pemeriksaan ultrasonografi yang terumit yang mungkin Bapak Ibu sejawat sekalian akan kerjakan. Ada fetal ekokardiografi, ada pemeriksaan yang lain, tapi fetal neurosonografi adalah salah satu yang terumit, yang terkompleks. Demikian juga yang disampaikan oleh kolega kita dari luar, expert. Ini baru ini ya, tahun 2022, baru 2 tahun yang lalu diterbitkan di salah satu jurnal yang paling terkemuka juga, Fetal Diagnosis and Therapy, Q1. Di sini disebutkan bahwa dari seluruh publikasi terkait neurosonografi yang pernah ada, yang memiliki skor lumayan itu hanya sekitar 50%, bisa dibayangkan. Kemudian untuk spesifik subjek terkait dengan hal tertentu yang dibahas di neurosonografi, itu nilainya itu hanya sekitar 38 nilainya, scoring. Ini beliau ini expert semua, berkumpul, mereview semuanya. Artinya apa? Artinya memang neurosonografi ini adalah suatu pemeriksaan sonografi yang sampai saat ini konsensusnya itu dinamis sekali, masih sangat sangat terbuka untuk keilmuan maupun keterampilan yang baru, yang ilmu dan keterampilan yang lama pun itu tidak benar-benar sahih. Ya. Jadi mohon maaf nih, saya bicara frankly speaking ya, bicara kalau bahasa Jawanya itu blokosuto ya, lebih banyak isengnya daripada definitifnya. Ya. Iseng, tapi iseng secara ilmiah, ya. Iseng secara akademik. Jadi masih mencari, menemukan, membuktikan, berubah lagi. Mencari, menemukan, membuktikan, berubah lagi. Ya. Dan paling sulit untuk melakukan kuantifikasi ya, secara objektif. Nanti kita lihat dari setiap topik yang nanti Bapak Ibu saudara sekalian ikuti, banyak sekali hal yang pada akhirnya membuat kita pun akan sulit mengambil keputusan secara klinis dan menentukan secara definitif permasalahannya apa, dan melakukan kuantifikasi yang inter-observer maupun intra-observer itu variasinya luas ya. Variasinya lebar. Nah, tapi untuk saya kira sudah selesai. Itu cuma satu slide. Ya, untuk demikian kita tetap harus ya mempelajari itu step by step ya, fetal neurosonografi, supaya kita bisa mendapatkan wawasan ke depan dalam konteks pemeriksaan kepada pasien. Kita juga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih. Pertama, tipsnya adalah harus tahu anatominya dulu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu saudara sekalian lakukan pemeriksaan ini fetal neurosonografi, tapi misalnya ini saya hanya suplik satu bagian dari buku yang saya sangat merekomendasikan untuk Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca kalau mau belajar fetal neurosonografi, yaitu Ultrasonography of the Prenatal Brain. Itu karangannya dari Tim Otris dan kawan-kawan. Itu sangat bagus sekali, sangat detail, sangat jelas, sangat runtut dan sistematis. Ini baru satu potongan kisah kita yang bisa kita lihat pada usia, kalau trimester 1 mungkin di 14 minggu ya. Jadi trimester 1 yang sangat akhir, tapi kurang lebihnya di trimester 2. Nah ini kalau dibuat peta buta kayak gini, kemudian dijadikan pretest kan repot ya. Ini kalau masuk ke standarisasi berbasis kompetensi, ini yang ditutup ini yang dijadikan pretest repot. Ini belum masuk periksa ultrasonografinya, belum masuk periksa. Karena apa? Karena Bapak Ibu saudara sekalian mustahil bisa mendefinisikan apakah ini normal atau abnormal kalau struktur anatominya sendiri tidak ngerti namanya. Yang mau dicari apa itu di layar monitor. Kita mau cari ventricle 4, mana ventricle 4-nya? Misalnya tidak tahu kalau ini ventricle 4 ini. Misalnya ya. Mau cari mana ventricle 3-nya, tidak tahu kalau ventricle 3 di sini. Yang disebut forum posterior di mana? Yang disebut dengan corpus callosum di mana?
yang disebut dengan vermis cerebellum di mana? Vermis cerebellum sendiri bisa dibagi ya, mana yang primary surface, kemudian lobulated, kemudian yang lain sebagainya, mana yang mana. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pastikan untuk struktur anatomi ketika mempelajari neurosonografi dibaca ulang. Kemudian mungkin kalaupun tidak semua dari struktur anatomi itu dihafalkan atau dimengerti, struktur-struktur anatomi yang penting supaya bisa betul-betul familiar, dibiasakan. Misalnya kalau kita mau melihat corpus callosum, kita tahu bahwa ini adalah struktur anatomi corpus callosum pada potongan sagittal secara sonografi. Dan serupa dengan tampilannya di sini tadi. Jadi kita harus membiasakan, membuat familiar potongan aslinya dengan potongan pada tampilan sonografi secara korelatif seperti apa kira-kira tujuannya. Jadi ada potongan yang sagittal, ada potongan aksial, ada potongan koronal. Jadi kurang lebih ada 3 potongan yang harus dibiasakan, difamiliarkan. Mulai setiap lapisnya, potongan itu sendiri akan menampilkan tampilan gambar yang berbeda. Misalnya ketika potongan mid sagittal seperti ini, kita iris mulai dari frontal, kemudian pada potongan di cornu anterior, kemudian potongan di tengah, cornu posterior, itu tampilan koronalnya akan sangat berbeda. Dan ini akan sangat terkait dengan kita mendefinisikan suatu kasus itu abnormal atau patologis. Kemudian kalau patologis, definitif patologisnya spesifik apa. Harapannya kan seperti itu, sehingga kita bisa mengetahui prognosisnya, apakah ada fetal intervention atau tidak, apa yang dikomunikasikan kepada pasien, ada korelasinya dengan kelainan-kelainan kromosomal atau non-kromosomal, kelainan dengan organ yang lain, kemudian kira-kira rekurensinya pada kehamilan berikutnya bagaimana. Itu sangat penting untuk diketahui. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah otak janin sendiri itu berkembang sangat pesat, Bapak Ibu sekalian. Dari trimester 1, kemudian trimester 2, trimester 3 itu tampilannya berbeda ya. Nanti mungkin dijelaskan Dr. Herman mulai dari trimester 1, 2 dan 3 itu sangat tampilannya menjadi sangat berbeda sekali. Mulai dari terbentuknya forebrain, midbrain, kemudian hindbrain, spinal cord, kemudian sampai kita menemukan cerebellum di 13-14 minggu. Jadi kalau mau lihat cerebellum nggak bisa kalau kita lihat misalnya di 5 minggu, 7 minggu ya sampai sekarang. Karena struktur anatomi sendiri baru terbentuk di 13-14 minggu, kita baru bisa mulai melihat. Karena sekarang semakin lama USG pada trimester 1 semakin dipush, semakin didorong untuk bisa menemukan 80-90% kondisi patologik, sehingga intervensi ataupun tanda kutip terminasi secara medisinal bisa dilakukan lebih awal sebelum menginjak ke trimester 2 dan trimester 3. Bisa dilihat Bapak Ibu saudara sekalian ya, pada trimester 1 hampir otak itu semuanya terpenuhi oleh plexus choroid dan ventricle lateral. Dulu awal-awal tahun 2017-2018 ketika sudah banyak sejawatnya mungkin berganti USG dengan USG resolusi bagus, karena yang dikejar adalah 4D-nya, tetapi efek sampingnya, efek depan atau efek samping saya nggak tahu ya, efek depannya itu mendapatkan resolusi yang bagus. Banyak kasus rujukan yang seperti ini, ya, karena diduga hidrosefalus pada trimester 1. Karena waktu sebelumnya menggunakan USG resolusi tidak terlalu bagus kan, hanya diukur kan lingkar kepala, ya, diameter parietal. Ketika berganti mesin USG resolusinya bagus, tujuannya tadinya mau melihat form di wajah mungkin, kemudian mendapatkan tampilan seperti ini dan akhirnya menjadi khawatir nih jangan-jangan hidrosefalus, kemudian melakukan rujukan. Padahal ini adalah tampilan yang normal. Jadi harus familiar untuk tampilan di setiap periode umur kehamilannya. Itu yang membuat menjadi lebih rumit untuk fetal neurosonografi. Bisa kita lihat plexus choroid dan juga ventricle lateral untuk cornu posterior menjadi sangat kecil, menjadi tampilannya sangat berbeda hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Di sini dari tampilan ISOP, ya ini tampilan publikasi ofisial dari ISOP, 3 potongan saja ya, potongan aksial, jadi transcerebellar, potongan yang memotong cerebellum, transthalamik, potongan yang memotong thalamus, dan transventricular, potongan yang memotong ventricle. Bisa kita lihat perbedaannya pada trimester 1, 2, dan 3. Begitu berbeda tampilannya.
Ya, ketika trimester 1 kita menemukan seperti ini bukan Daddy Walker. Ya, karena vermis memang masih hipoplastik, masih sangat kecil, ya, masih sangat kecil. Dia punya ukuran normal, standar normal, tapi kurva atau chart perkembangannya tentunya berbeda ukurannya dengan vermis pada umur kehamilan trimester 2 dan trimester 3. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat dinamis harus kita ketahui, kalau tidak kita terjerumus membuat kesimpulan kondisi patologik, padahal kondisi itu fisiologis. Hanya karena umur kehamilan yang berbeda kita lakukan pemeriksaan. Yang ketiga adalah slicing ya. Kita harus familiar dengan minimal 9 potongan. Minimal 9 potongan. Kalau kita mau bicara basic, saya harapkan nanti mungkin di tahun 2025 atau 2028 sebenarnya basic ini akan kita extendedkan. Jadi potongan basic yang pada SPOG sekarang itu hanya transthalamik, itu ditambah menjadi 2 potongan lagi, yaitu transcerebellar dan juga transventricular. Jadi tetap di aksial dulu. Soalnya kalau mau potongan sagittal, kemudian parasagittal, koronal akan di basic pastinya kesulitan. Tapi kita mengharapkan standar dasar SPOG di Indonesia ini bisa naik. Dari yang sekarang hanya transthalamik akan ditambah 2 potongan lagi. Tapi tentunya butuh waktu ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, yang paling sering Bapak Ibu saudara sekalian periksakan ini saat ini, mengukur diameter biparietal dan juga lingkar kepala, kemudian ya melihat talam dan sebagainya. Ketika ada ketidakfamiliaran dengan bentuknya, oh ini mungkin patologik, biasanya langsung dirujuk ya. Tetapi ditingkatkan lagi setelah mengikuti workshop ini, kedepannya harapannya Bapak Ibu saudara sekalian menyempatkan untuk melihat bagian potongan sedikit di atas transthalamik, yaitu transventricular, kemudian sedikit oblik ya dari potongan transthalamik dipotong miring oblik untuk menemukan fossa posterior di belakang, di mana di sana juga ada cerebellum. Dinilai sistem maknanya, dinilai vermis cerebellumnya, dinilai cerebellumnya. Sementara untuk transventricular dinilai dari plexus choroidnya, kemudian dinilai juga ventricular cordoposteriornya. Sementara kalau transthalamik kita sudah tahu ya, falx cerebri, kemudian cavum septum pellucidum, ini kan kita nilai. Kalau ini hilang nggak nampak, ada masalah. Falx cerebri nggak kelihatan, ada masalah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah 2 potongan, potongan sagittal dan juga potongan parasagittal. Misalnya kalau kita mau melihat, kita kan lagi cukup hangat ya membicarakan masalah cerebral palsy, prematuritas, UGR ya, stunting, intrauterine, tanda kutip. Kalau kita mau lihat ada white injury atau white matter lesion, maka kita harus melakukan potongannya parasagittal misalnya ya. Kalau kita mau melihat adanya agenesis corpus callosum, maka kita melihat potongannya potongan mid-sagittal. Antara leukomalacia periventricular atau periventricular malacia yang kita lihat pada potongan parasagittal tengah berbeda dengan white matter injury yang kita lihat pada potongan parasagittal daerah posterior. Jadi lokasi itu juga menentukan spesifik targeted neurosonografi, sangat tergantung dari lokasi yang akan kita lihat kondisi-kondisi patologiknya. Potongan koronal mulai dari potongan pada frontal ya, kemudian pada cornu anterior perpendicular ya, tegak lurus terhadap cornu anterior, kemudian di tengah, kemudian di belakang ya, cornu posterior. Misalnya kita mau lihat hemimegalencephaly dan lain sebagainya, itu kita melihat pada daerah cornu posterior. Udah 3 ya. Kemudian yang keempat adalah memilih mesin USG yang tepat. Nah, ini bukan pesan sponsor dari Mindray ya Dr. Bambang ya. Tapi penting ya, penting sekali. Nah kalau kita misalnya ya mau melakukan slicing misalnya multiplanar, kemudian microvascular flow misalnya, ada yang pakai istilah lain slow flow, kalau di sini pakai istilahnya microvascular flow ya. Ya nggak mungkin kalau kita pakai USG yang low end ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan kita. Tapi jangan sampai gini Bapak Ibu saudara sekalian, membeli mesin ini tetapi memanfaatkannya seperti mesin ini. Mubazir ya, mubazir. Banyaknya seperti itu ya. Banyak seperti itu. Jadi kalau sudah kadung, kalau bahasa Jawanya, sudah terlanjur beli mesin yang seperti ini atau dibelikan rumah sakit mesin seperti ini, ditingkatkan aja kompetensinya, dinaikkan kemampuannya untuk bisa mengoptimalkan alatnya. Sayang dibelikan mobil F1 tapi naiknya 60 km per jam ya.
Kalau advance ya paling enggak ya 200-250 km per jam lah. Kalau yang sudah expert ya 300 gitu. Ya. Nikung-nikung bukannya diinjarinnya ditambah gasnya ya. Demikian. Jadi kalau kita udah bicara misalnya topografi, kita bicara multiplanar, paling enggak yang mid range ya. Kalau yang aneh-aneh seperti ini, kita pilihannya harus yang top end ultrasound. Nah, kemudian yang kelima, mengerti targetnya yang mau diperiksa itu apa. Ya, mulai dari screening dulu. Jadi kalau screening itu kondisi low risk, jadi pasien itu nggak punya riwayat problem yang kira-kira ada kaitannya dengan pertumbuhan CNS dari janin, otak maupun spine, dan juga nggak ada keluhan waktu kehamilan saat ini, ataupun hasil laboratorium biomarkers nggak ada masalah, kita screening. Nah, kalau screening itu harus sistematis, tahu target-targetnya karena nggak terlalu lama juga. Nah, ketika screening itu kita menemukan ada 1 atau 2 masalah, baru kita melakukan targeted neurosonografi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sangat saya sarankan, ini saya ambasadornya belum datang gitu ya. Ini kan di endorse juga ini ISOC ya. Kita endorse juga ISOC ini ya. Kalau mau membaca yang masalah screening pada low risk tadi, baca yang part 1 ya. Tapi begitu udah ketemu kelainannya spesifik apa, baca yang part 2. Jadi sebenarnya tanpa narasumber ataupun instruktur memberikan materi pada hari ini yang tadi disampaikan Dr. Bambang, materinya sudah disampaikan oleh ISOC kita semua. Tinggal di-download. Ini open source, jadi bisa di-download. Kemudian ini terutama ya mungkin yang senang mengumpulkan e-book, coba diperiksa di kumpulan e-booknya yang nggak pernah dibuka tapi di-download ya. Biasanya kan sering di-share di WA group ya, itu di-download, sampai download ya, dimasuk di filing tapi nggak pernah dibuka. Sampai dengan setahun 2 tahun. Coba dilihat ada nggak ini? Kalau ada ya dibaca. Kalau belum ada dicari ya, cari. Kalau mau beli ya boleh kalau ada sisa dana ya. Siapa tahu mau nambah-nambah lemari ruang tamu gitu ya, dipasang itu atau di tempat praktek kan cukup keren juga. Jangan cuma sampulnya aja, isinya dibaca lagi. Nah, ini misalnya ya, kalau kita tidak tahu kuantifikasi yang standar, maka kita akan kebingungan untuk menemukan terutama kasus-kasus yang gray zone ya. Kalau ventrikulomegali yang severe, kita mungkin tidak perlu ukur aja, begitu nempel kita udah tahu ini ventrikelnya nggak normal, ini berat ya. Tapi kalau misalnya 16 mili, 15 mili, 14 mili, kita harus kuantifikasi karena prognostikasinya sangat berbeda. Dulu saya pakai patokan ventrikulomegali severe itu di atas 20 mm. Ternyata dari publikasi, makanya saya bilang itu kan terus berubah ilmunya itu kayak ilmu-ilmu iseng berhadiah gitu loh, ilmu akademik iseng yang berhadiah, berubah lagi. Jadi prognostikasi sekarang di 15 mm ke atas. 12 sampai 15 itu sudah sedang kategorinya. Jadi hanya 10 sampai 12 saja yang kemungkinan mudah-mudahan tidak apa-apa gitu. Kalau tidak ada ditemukan kelainan struktur pada organ yang lain. Gitu. Tapi begitu kita bicara 13, 14, 15, wah itu udah lampu kuning. 15 ke atas sudah lampu merah. Hampir pasti prognosisnya ada masalah, entah apapun nanti, neurodevelopmental delay dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menemukan 16 mili itu loh, kita membutuhkan guidance cara mengukurnya. Bagaimana di zoom, bagaimana ketemu ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian belum kenal ini apa namanya? Parieto-occipital fissure. Ya. Sulcus occipito-parietalis. Ya. Ini adalah tempat untuk menentukan titik kaliper. Diukur dari dalam ke dalam pada atrium ventricle lateral, ya, bagian posterior. Ini penting karena meleset sedikit udah beda. 16 mili, 17 mili dengan 14 mili kan beda. Tapi kalau ditempel udah gede gitu ya, itu saya bilang tadi banyak isengnya juga kalau diukur lagi udah jelas itu, itu udah lebih dari 2 cm pasti lebih dari. Kita perlu ini, nanti tolong dibaca. Kan kita tidak mungkin satu-satu kita detailkan. Ya, untuk standar-standar pengukuran, kuantifikasi yang kita sampaikan tadi itu memang pada neurosonografi sangat kompleks ya. Nanti mungkin Dr. Liru menyampaikan masalah girasi dan sulsasi. Cortical development itu wah lebih rumit lagi, ya, lebih rumit lagi. Oke.
Nah, setidaknya untuk saat ini ya, setelah nanti ikut workshop, Bapak Ibu saudara sekalian mulai melihat ya region of interest yang mungkin dicermati, mulai agak diperhatikan. Bagian anterior ya, kompleks. Di sini ada cavum septum pellucidum, kemudian atapnya ada corpus callosum. Kemudian bagian sentrolateral, di sini kita lihat ada Sylvian fissure. Kalau belum kenal, belum familiar, terlewatkan dalam pemeriksaan, dilihat terus karena ini menentukan cortical development. Kemudian di tengah di sini thalamus, itu ada ventricle 3, dilihat ya, jangan lihat ventricle lateral saja. Ini biasanya juga kalau ada inflamasi, sumbatan atau kondisi hemorrhagic, ini bisa akan membengkak. Kemudian bagian fossa posterior, ada 3 hal yang dilihat, cerebellum, kemudian vermis cerebellumnya sendiri, dan cisterna magna. Kaitannya juga dengan tentorium tentunya, nanti ada sudut-sudutnya yang bisa dilihat. Sehingga 3 ini ya, tolong mulai dibiasakan untuk diingat-ingat sehari-hari. Anterior kompleks, laterosentrum kompleks, kemudian posterior kompleks. Trimester 1 sebenarnya USG trimester 1 itu hukumnya tanda kutip mendekati mandatori untuk menggunakan USG transvaginal. Karena USG abdominal itu kurang jelas, sangat jauh berbeda dengan USG transvaginal pada trimester 1 ya. Nah, kalau kita mau melihat pada trimester 2-3 dengan posisi vertex ya, posisi head presentation, presentasi kepala, potongan mid sagittal, itu yang jelas juga menggunakan USG transvaginal. Jadi selain alat, pilihan probe ya, itu juga menentukan untuk kejelasan dari gambar ya. Jadi pada trimester 1 ini yang bisa kita lihat region of interest pada anterior seperti ini, kemudian Sylvian fissure-nya, kemudian bagian sentral, kemudian cerebellum, vermis, dan juga cisterna magna. Tampilannya sangat berbeda. Ini mid sagittal ya, untuk kita melihat mana corpus callosum ya. Di sini udah kita lihat juga ada nasal bone ya, artinya bagus, ini nasal skin, nasal tip ya, nasal cartilagea. Kemudian di sini batang otak ya, ini vermis cerebellum. Kemudian kita lihat ventricle 4-nya di sini, vestibule ya. Nah, begitu kita ketemu di depan, mana ini corpus callosumnya, cavum septum pellucidumnya aja dulu, tidak kelihatan ya. Falx cerebri juga hilang. Kemudian cornu anteriornya menyatu jadi satu. Jadi pada bagian anterior kompleks kita fokus di sana, ada masalah. Ini adalah holoprosencephaly. Kemudian posterior kompleks, kita lihat cerebellumnya, kita fokus, kita cermati. Loh, kok tidak kelihatan ya. Kemudian posterior kompleks, kita lihat, kita cermati, kok kayak ada kista. Setelah kita lihat, loh, ini ternyata kraniumnya nggak utuh, ini ada bolongnya ya. Kemudian meningesnya luar, ada sebagian parenkim otak juga masuk, encephalocele. Tentunya prognosisnya lebih buruk dibandingkan kalau hanya meningesnya saja ya, protrusi atau keluar. Kemudian melihat dari Sylvian fissure di sini, ini penting untuk melihat cortical development. Sangat berbeda dengan ini, kita lihat Sylvian fissure-nya bermasalah sekali ya, pertumbuhan atau perkembangan girasi sulsasinya buruk ya, ini adalah lisenscephaly. Kalau dilihat juga dari struktur kraniumnya juga sendiri brachycephaly ya. Jadi kelihatan sekali kalau tidak normal. Di bagian posteriornya, di bagian anterior, laterosentral kompleksnya kita lihat sangat bermasalah. Kita nggak bisa melihat Sylvian fissure yang baik. Nah, ini pada kasus agenesis corpus callosum ya, kita lihat di sini ventriculomegaly ya, tapi tidak terlalu berat ya. Di depan kita lihat lancip ya, jadi gambarnya seperti tetes air mata, teardrop. Kemudian nggak kelihatan cavum septum pellucidum ya. Kita lihat di sini juga corpus callosumnya akhirnya juga tidak normal. Nah, kalau kita mau agak iseng lagi ya, kita pastikan apakah callosum marginal arterinya ada atau tidak ya. Ditambahkan color Doppler ya.
dari potongan yang terbiasa tadi memastikan, karena nanti yang parsial memang agak sulit untuk ditentukan. Oke, di sini yang normal, di sini kan kelihatan ya tidak ada kalsum marginal nanti. Yang kelihatan hanya dari kausalnya sedikit. Nah, ini yang terakhir, pastikan juga kasus-kasus yang sering gitu. Kalau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian praktek ya, dihafalkan kelainan-kelainannya, nggak terlalu banyak sebenarnya, nggak terlalu banyak, sehingga bisa tahu insidensi tampilan risknya seperti apa, kaitan dengan kelainan kromosomal maupun non kromosomal, mengetahui prognosisnya dan juga rekurensinya. Ini penting sekali. Misalnya ini gambaran seperti mata kodok ya, udah tahu ini. Kalau yang belum tahu ya harapannya bisa segera tahu, karena kalau sampai nggak tahu ini di masa sekarang akan jadi masalah ya anencefali. Kalau dulu mungkin 10, 20 tahun yang lalu nggak terlalu masalah tahu anencefali udah 9 bulan atau pas mungkin malah lahir. Kalau sekarang pasiennya kalau anencefali nggak tahu di semester 1, semester 2 lah itu aja udah mungkin akan ribut itu pasiennya. Jadi harapannya bisa diketahui. Jadi yang tanda-tanda seperti ini harapannya bisa dibiasakan untuk paham gitu ya. Seperti kode ini tadi yang kita lihat kan tadi ya, encephalocele, encephalocele, saya percepat ya. Spina bifida ada balon ya di daerah punggung. Ini untuk yang close, yang sulit yang open. Kalau yang open nggak ada balonnya. Nah melihatnya gimana? Dilihat di atas malah justru. Karena bocor liquor cerebrospinalnya, maka otak kecil akan tertarik ke belakang, bentuknya seperti pisang. Dan struktur dari kraniumnya juga akan menjadi seperti lemon ya. Namanya Chiari malformation. Kita lihat intracranial translucensinya hilang. Oke, selanjutnya ventriculomegaly ya, gambarannya kita tahu lah seperti pukis ya. Ini bentuknya mirip-mirip seperti pukis, tengahnya ada coklatnya, cuman ini warnanya coklat ini jadi putih. Saya percepat. Holoprosencephaly ya. Cyclops ya, gambarnya seperti mata satu, meskipun matanya juga kemungkinan juga cyclops juga, tapi tampilannya memang seperti mata satu. Kemudian mungkin ada proboscis ya. Ada proboscis seperti Pinocchio. Di sini kita lihat ini cyclops. Nah, ini matanya. Ya, matanya satu ini betul-betul satu. Kemudian ini mulutnya ya, ini matanya. Sini kan proboscisnya masukin. Nah ini saya sampaikan tadi, misalnya agenesis corpus callosum yang total maupun yang parsial, kita juga bisa lihat pada potongan koronal. Di sini kita lihat pada potongan koronal itu berbeda sekali forma anteriornya, tampilannya. Ini seperti tanduk badan, ya, pada yang total. Sementara yang parsial tampilannya juga berbeda juga. Pada potongan aksial yang teardrop tadi pada agenesis corpus callosum yang total, ya di parsial itu hanya bentuknya seperti kotak saja, square ya, seperti bujur sangkar. Sementara normalnya corpus callosum, cavum septum pellucidum itu bentuknya seperti persegi ya, CSP ya. Nah, tampilan cerebellum seperti kupu-kupu ini kita harus bedakan. Nanti mungkin ya pada sesi yang terakhir di hari ini kita akan lebih bisa membedakan lagi mana Dandy Walker, mana Fermian hypoplasia, mana Blackposis, mana Megasystena magna. Tapi setidaknya tahu dulu tampilannya seperti kupu-kupu ini ya. Nanti kita lihat kita dan sudutnya. Ini Chiari malformation yang dijelaskan tadi. Kemudian ini microcephaly, tentunya ukuran otaknya kecil. Kemudian hemimegalencephaly, kita bisa lihat di sini sulcus pareto-occipitalnya hilang, jadi seperti huruf C saja. Kemudian ketika dilawan potongan koronal pada bagian posterior kelihatan timpang ya antara cortical development satu hemisfer dengan hemisfer yang kontralateral. Di sini kita lihat untuk lisenscephaly ya, bagian Sylvian Fisher-nya dia rata saja, jadi tidak berbentuk seperti trapesium. Terutama kalau mau mungkin pelajari awal ya setelah umur kehamilan 27-28 minggu. Schizencephaly ini porenkefali yang nembus terus sampai ke daerah subarachnoid ya, sehingga bentuknya seperti cake atau roti yang dipotong ya di sini. Bahkan ada yang bentuknya seperti band ini ketika bilateral kiri dan kanan.
Ini terjadi biasanya pada sumbatan pembuluh darah yang besar. Kalau sumbatan yang terjadi bilateral pada sisi kontralateral yang bersamaan bisa berbentuk seperti ini. Ya, lesi destruktif, ya, ini berbeda dengan ventrikulomegali. Parenkim otaknya tidak bisa ditemukan sama sekali, buyar dan semuanya. Hitam semua, ini sangat buruk, ya, atau bahkan dia lethal, atau bisa dikatakan lethal juga. Orengsefali, tadi seperti sisencefali, tapi belum dia menembus sampai ke subarachnoid. Tampilannya seperti gelembung air, tentunya ukuran menentukan lokasi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di jam 2 kalau tidak salah. Dari ventricular malacia sebagai bentuk tampilan anatomis dari cerebral palsy, kita juga bisa lihat prenatal, ada gradingnya. Seperti di Ambon ya ini bentuknya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian harus bisa melakukan potongan parasagital terlebih dahulu untuk bisa melihat ini. Kan sulit kalau hanya potongannya aksial. Kemudian tumor, ya. Dengan menggunakan USG Doppler kita bisa juga menentukan ini betul tumor yang degeneratif kistik atau ternyata adalah malformasi aneurismal, ya, arteri venous malformation seperti aneurisma Galen misalnya. Tentunya dengan ditambahkan Doppler supaya bisa menjadi lebih jelas. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ada 6 hal yang paling penting, ya, untuk introduksi mengenai fetal neurosonografi ini. Pertama, anatomi dibaca lagi. Kalaupun tidak tahu semuanya, poin-poin penting dari anterior kompleks, kemudian centrolateral kompleks dan posterior kompleks. Masuk extendedkan basic Bapak Ibu saudara sekalian, ketiga potongan dulu, potongan transthalamik ditambah 2 potongan lagi, transcerebellar dan juga transventrikuler. Kemudian gunakan mesin USG yang tepat, dibaca guideline-nya, dihafalkan kondisi-kondisi patologis yang common yang sering dijumpai, maka insya Allah Bapak Ibu saudara sekalian akan mendapatkan hal yang berbeda pasca pelatihan fetal neurosonografi di PIT Vetomaternal 24 Malang ini. Dan selamat mengikuti workshop selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.